Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pada kesempatan kali ini saya mengajar di PGMI STAI Pati dan juga di PAI STAI Pati pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama dengan saya Damar Septian MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang definisi, sejarah, manfaat dan aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras. Manusia sebagai makhluk sosial perlu berkomunikasi untuk berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya. Salah satu fungsi komunikasi adalah saling bertukar informasi antar sesama. Dengan komunikasi, pengetahuan manusia akan semakin bertambah dan berkembang. Pada mulanya, jika seseorang ingin menyampaikan informasi, hal itu akan dilakukan secara lisan atau melalui kata-kata. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, memudahkan kita untuk bertukar informasi secara lisan, tetapi juga bisa melalui media seperti email, internet, dan lainnya. Tadi kita bicara bahwa teknologi dan informasi dan komunikasi. Di situ ada 3 item: teknologi, informasi, dan komunikasi. Sekarang, apa itu teknologi? Oke, ada yang tahu apa itu teknologi? Teknologi adalah alat, cara, proses, ataupun kegiatan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingat, teknologi itu alat, cara, proses, atau kegiatan yang dibuat untuk mempermudah, ingat, untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kita tahu tentang teknologi pertanian. Dulu kita membajak sawah itu menggunakan kerbau, meskipun sekarang juga beberapa masih menggunakan kerbau. Dan sekarang teknologi juga berubah dari menggunakan bajak kerbau pindah menggunakan traktor. Itulah contoh dari teknologi yang dalam hal ini adalah teknologi pertanian. Yang kedua, teknologi transportasi. Kita pergi dari jalan kaki menjadi naik motor, atau dari naik motor naik mobil, ataupun naik kereta. Itu juga teknologi dalam bidang transportasi. Nah, yang ketiga, teknologi pendidikan. Kita belajar dari dulu secara, bukan dulu ya, sebenarnya sekarang juga masih tatap muka dengan papan tulis. Itu juga termasuk teknologi. Dulunya lagi, zaman dulu itu malah menggunakan, kalau tidak salah itu namanya sapa itu. Jadi kita sapa itu ditulis, ditulis dihapus. Karena dulu orang-orang ya mungkin pada zaman-zaman setelah kemerdekaan itu kan tidak semua orang itu kan mempunyai finansial untuk membeli kertas, ataupun akses untuk membelinya juga tidak semudah sekarang.
Itu jadi kalau belajar dia menulis, dan itu harus dihafalkan. Setelah dihafalkan itu dihapus. Kalau dia belum hafal tidak dihapus. Maka dia menggunakan sabak kapur seperti itu. Setelah itu berkembang menjadi menggunakan kertas, pulpen. Setelah itu teknologi berkembang lagi, kita bisa belajar secara online atau secara daring menggunakan internet. Apalagi pada musim pandemi yang kemarin itu diwajibkan kita harus belajar secara online. Itu bagian dari teknologi. Coba kalau kita tidak ada teknologi pada waktu pandemi, pasti salah satu cara untuk mengajar adalah dengan tatap muka atau hanya dengan penugasan saja. Sedangkan guru menjelaskan itu akan sulit karena kan tidak boleh tatap muka seperti itu. Selanjutnya pada bidang ekonomi, pertukaran uang secara langsung berubah menjadi e-money atau pertukaran uang secara online dari belanja online. Itu juga teknologi. Dulu ya pertukaran ya barter, sekarang bisa dengan e-money. Kita hanya tinggal klik dengan HP, kita bisa beli sesuatu. Dan itu pada bidang informasi, jadi kita mendapatkan informasi itu sekarang menjadi lebih mudah dengan internet, atau dengan kata lain kalau kita biasa menyebutnya dengan Google, apapun bisa terjawab. Meskipun tidak semua ya, cuma secara umum Google itu bisa menjawab semuanya secara umum. Ini secara keduniawian ya. Jadi secara informasi biasanya Google itu sangat banyak sekali informasi yang bisa digali. Meskipun banyak juga informasi hoax juga ada di internet, itu yang perlu dijadikan tanda kutip. Nah, sekarang teknologi pada bidang komunikasi. Berkomunikasi sekarang lebih mudah dengan adanya alat-alat komunikasi yang canggih. Contoh, kita bisa menggunakan HP. HP ini kadang kalau orang tidak memahami teknologi, ini adalah sesuatu yang sifatnya mistis. Lalu orang hanya gini bisa ngobrol dengan orang yang sangat jauh. Itu kalau orang dulu mungkin menganggapnya, ini metafisik. Dia tidak berhadapan-hadapan, tetapi dia bisa berkomunikasi. Jadi karena teknologi, orang zaman sekarang tidak perlu tirakat untuk bisa bicara telepati kalau bahasa dulu. Jadi sekarang tidak perlu, cukup dengan teknologi HP kita bisa berkomunikasi pada jarak jauh. Dan ini tidak hanya jarak 1 meter 2 meter, beda benua pun bisa dilakukan. Sekarang tadi teknologi sudah dijelaskan. Sekarang tentang informasi. Apa itu informasi? Informasi sebuah data atau pesan yang disampaikan oleh satu orang ke orang lain dengan tujuan memberikan pesan tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi data atau pesan yang disampaikan, itulah ada informasi. Data atau pesan yang disampaikan dengan tujuan memberikan pesan tersebut sesuatu yang bermanfaat, atau bisa berita, pengumuman, iklan, rambu-rambu lalu lintas, itu juga bagian dari informasi. Sekarang definisi komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pertukaran informasi. Jadi komunikasi itu pertukaran informasi. Ingat, proses pertukaran informasi dari satu orang ke orang lain dengan tujuan untuk mengubah perilaku orang dari tidak tahu menjadi tahu tentang
Ingat, proses pertukaran informasi dari satu orang ke orang lain dengan tujuan untuk mengubah perilaku orang dari tidak tahu menjadi tahu tentang sesuatu. Sekarang tadi ada teknologi, ada informasi, ada komunikasi. Apa itu teknologi, informasi, dan komunikasi? Jadi 3 aspek tadi jika digabung maka menjadi teknologi, informasi, dan komunikasi kan? Atau biasa disebut dengan TIK. Apa itu definisinya? TIK adalah sebuah cara yang diciptakan manusia untuk mempermudah kegiatan komunikasi guna mempercepat proses pertukaran informasi. Seperti itu. Sekarang apa manfaat dari TIK? Itu 1, meningkatkan kemudahan dalam komunikasi. Jelas, memang TIK atau teknologi informasi dan komunikasi itu meningkatkan kemudahan dalam komunikasi, menghemat biaya. Jelas, yang seharusnya kita komunikasi kalau orangnya jauh berarti kita nyamperin ke tempatnya. Sekarang tidak, kita pakai teknologi, kita bisa juga melindungi informasi dan data rahasia. Jika kita sekarang kan bisa di data-data itu kan bisa disimpan di cloud, di internet. Jadi ada database bisa digunakan untuk menyimpan data-data. Dan peralatan teknologi informasi, contohnya adalah televisi. Kita tahu televisi adalah menerima informasi berupa gambar bergerak dan suara yang dipantulkan dari jarak jauh secara langsung. Televisi ini banyak macamnya, dari zaman dulu yang masih menggunakan tabung, dan ada dulu lagi tuh tabung yang televisi tabung yang menggunakan yang warnanya hanya hitam dan putih. Sekarang sudah mulai bergeser dari TV tabung yang berwarna berubah TV tabung yang LCD, yang LCD itu liquid, yang terbaru itu apa itu yang sering layar lebar itu saya lupa. Nah itu, jadi perkembangannya sangat pesat sekali. Dan televisi sekarang, apalagi yang sekarang televisinya online, sudah bukan ini lagi ya. Tapi harus memberi perangkat TV-nya. Kalau kita nonton televisi zaman sekarang itu by online, banyak itu sudah banyak yang menyajikan di internet. Selanjutnya adalah radio. Radio adalah alat penerima informasi suara yang dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik. Jadi radio itu intinya dia adalah menangkap gelombang. Jadi suara itu kan bisa ditransmisikan atau bisa dengan gelombang. Tergantung kalau sumber radionya itu gelombangnya berapa dan penangkapnya atau radionya itu disetel di gelombang berapa, makanya dia bisa ketemu. Kalau contoh gelombangnya yang di ini kan adalah 25 dengan 25 Hz kalau nggak salah ya. Nah itu jika penangkapnya juga 25, makanya dia akan mendengar suara tersebut. Tapi kalau penangkapnya ini setel lebih rendah atau lebih tinggi, maka dia tidak bisa menangkap sinyal itu, dan sinyal itu tidak bisa dirubah menjadi gelombang suara. Itulah radio. Meskipun sekarang juga radio itu juga semakin maju, di HP itu bisa nyetel radio untuk sekarang. Kita perubahan teknologi. Komputer, jelas kalau komputer ini saya yakin semua orang tahu lah perubahan komputer. Yang dulunya komputer itu hanya gede, jadi semakin tipis dan sekarang menjadi laptop pun itu ada juga yang ini notebook, ada netbook itu
itu laptop yang biasa kita pakai itu dan sebetulnya laptop. Kalau notebook itu laptop yang ukurannya kecil seperti itu. Ada juga Faximile. Sekarang kayaknya sudah jarang yang menggunakan Faximile, yaitu alat komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi melalui saluran telepon. Untuk sekarang kayaknya sudah jarang yang memakai. Selanjutnya proyektor LCD, semua orang tahu, apalagi di dunia pendidikan pasti nggak asing dengan proyektor LCD. Jadi alat yang digunakan untuk menampilkan informasi berupa gambar pada layar. Jadi dia mentransmisikan gambar contoh di laptop agar terlihat orang dan lebih besar, maka dia ditransmisikan ke dalam LCD proyektor untuk diproyeksikan di dalam layar penangkap atau tembok pun bisa, tapi yang penting satu warna dan warnanya tidak gelap. Gelap pun bisa sih sebenarnya, tembok bisa, yang penting agak gelap ininya ruangannya, insya Allah bisa. Dan biasanya ada alat juga sendiri layar untuk menangkap gambar tersebut. Kalau zaman dulu pakainya itu layar tancap. Ada mungkin orang kuno itu tahu dengan layar tancap. Itu prinsipnya sama, itu sebagai proyektor. Selanjutnya ada internet. Nah, mau orang pasti tahu internet karena tiap hari kita pasti berhubungan dengan internet. Internet adalah jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan internet protokol atau IP. Dengan internet, informasi dapat disampaikan ke seluruh dunia melalui jaringan komputer. Nantinya ada telepon sekarang masih ada, meskipun sudah mulai beralih dari telepon kabel menjadi telepon nirkabel. Nah, ini adalah alat komunikasi termasuk komunikasi kuno ya zaman dulu. Itu sangat penting sekali, apalagi di dunia kita itu sangat penting sekali. Jadi telepon sekarang menjadi HP. HP ini sudah tidak asing. Juga alat komunikasi elektronik kedua yang bisa dibawa kemana-mana. Handphone, makanya dia namanya handphone, hand tangan. Phone itu adalah suara, jadi yang dapat digenggam, maksudnya alat yang dapat digenggam, yang dapat digunakan untuk bersuara atau berkomunikasi. Dan itu kita juga mengenal modem, yaitu perangkat hardware yang dipasangkan pada komputer yang berfungsi untuk mengakses internet. Jadi modem inilah yang menyebarkan internet. Ya, kita bisa memakai sehingga kita bisa wifi-an kalau bahasanya orang sekarang. Selanjutnya lagi adalah satelit komunikasi, yaitu satelit buatan yang ditempatkan di luar angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Indonesia punya satelit apa? Yang juga rencananya kita juga akan tidak salah meluncurkan beberapa satelit untuk kalau tidak salah ini bisa dicek lagi, kalau tidak salah untuk memperluas jaringan internet di seluruh Indonesia. Dan dengar-dengarnya katanya 5G, tapi nggak tahu, semoga aja. Sekarang setelah kita membahas tentang definisi teknologi informasi dan komunikasi, sekarang kita sampai pada bab tentang perangkat keras atau orang menyebutnya hardware dan perangkat lunak, orang menyebutnya software. Yang ini semua bisa kita temukan di dalam komputer. Sekarang sebelum kita sampai pada perangkat keras dan perangkat lunak, sekarang kita harus tahu apa itu komputer. Tahu nggak, komputer itu berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer. Komputer. Nggak tahu saya menyebutnya benar atau enggak. Ini bahasa Latin yang artinya menghitung.
Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output yang terorganisasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memori. Ingat, komputer itu adalah alat elektronik yang saling bekerja sama, yaitu yang dapat poinnya itu ada 3 poin, yaitu input, menerima data, proses, mengolah data, dan output. Input, proses, output, menerima data, mengolah data, dan memberikan informasi data tersebut, yang mana ini terorganisasi di bawah kontrol suatu program yang ada di dalam memori komputer tersebut. Komputer memiliki beberapa keunggulan, yaitu satu, mengakses dengan cepat dan tepat, itulah komputer. Yang kedua, menghasilkan informasi dari data yang lampau, jadi kita bisa mengambil data yang lampau di komputer. Dan yang selanjutnya, mampu memproses data yang sangat besar menjadi informasi. Jadi ini memproses data ini pada zaman sekarang itu orang akan mungkin biasa mendengar adanya analisis data. Inilah orang yang melakukan itu. Jadi data yang banyak itu bisa diproses atau bisa digenerasikan menjadi beberapa informasi yang bisa disimpulkan. Itulah tugas dari analis data. Dan ini salah satu juga pekerjaan yang katanya dapat dipakai di masa depan, yang mana katanya kan ini kan teknologi semakin maju, peran manusia semakin berkurang, tetapi analis data itu tidak bisa tergantikan. Salah satu analis data ini tidak bisa tergantikan. Selain itu, data mampu menyimpan data yang sangat banyak, juga mampu melakukan importing dan exporting data yang dirancang khusus, seperti itu. Selanjutnya lagi tentang hardware, yaitu hardware adalah mesin komputer yang terdiri atas perangkat keras. Hardware sendiri adalah perangkat keras penyusun yang mewakili tadi yang saya jelaskan tadi, input, proses, dan output. Maaf, ini tulisannya adalah output. Itu. Hardware merupakan komponen utama sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat, disentuh, atau dipindahkan. Jadi hardware itu, ingat tadi, yaitu perangkat keras penyusun yang mewakili antara input, proses, dan output, atau juga merupakan sistem komponen utama komputer yang secara fisik dapat dilihat, disentuh, dan dipindahkan. Jadi yang terlihat, disentuh, dan dapat dipindahkan itu adalah hardware. Jadi bagian komputernya dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Hardware tadi terbagi menjadi 3: input, proses, dan output. Input, alat-alat inputnya atau input device-nya atau piranti masukannya itu adalah pintu masuk dari data yang akan diubah oleh piranti pemproses. Contohnya, kita tahu tentang mouse, kita komunikasi dengan mouse, keyboard untuk mengetik, joystick itu gamer pasti tahu kalau gamer. Jadi ya stick untuk bermain lah namanya. Light pen ya bisa digunakan untuk apa? Ya untuk menulis. Touchpad, touchscreen, gitu kan. Mikrofon yang begitu, scanner, dan
lain sebagainya itu adalah input device atau piranti input. Ya gampangnya yang masuk dulu, yang sama kita mau ngapain, yang diproses di dalam komputer itu kan awalnya dari input dulu. Kalau kita mau menggerakkan game kiri kanan, otomatis kita punya alatnya ini masuk ke dalam komputer. Nah habis itu kalau kita mau ke kanan, habis itu proses komputer ke kanan, kiri ke kiri, seperti itu. Jadi itulah input device. Yang setelah input adalah proses ini dilakukan oleh Central Processing Unit atau kita sebutnya dengan CPU. Nah, kalau dalam komputer itu yang besar itu loh, yang besar, yang kotak gede itu. Kalau di komputer biasa, tapi kalau di laptop ya di dalam situ. Jadi processing device atau berarti pemrosesan berfungsi untuk mengendalikan seluruh aktivitas dari seluruh komputer. Piranti ini merupakan otak dari komputer. Piranti ini biasa disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Tuh. Oke, setelah kita mengenal input proses yang dilakukan oleh CPU, selanjutnya kita akan tahu tentang storage device. Ini bagian dari hardware yang ini bisa disebut sebagai alat penyimpanan. Ya, kita nggak asing, kita flash disk ya, bisa kita, apalagi mahasiswa itu kan sering bawa flash disk karena kekuatan kuliahnya pakai flash disk. Dia sekarang ada nulis setiap presentasi dosennya atau temennya minta data. Nah, itu zaman sekarang. Jadi itu teknologi juga. Itu ada teknologi penyimpanan. Itu diperlukan dalam satu sistem komputer untuk menyimpan data atau informasi yang masuk melalui input device. Ya, yang masuk melalui input device. Selain terdapat penyimpanan utama, juga terdapat penyimpanan pendukung seperti flash disk, hard disk, dan DVD. Penyimpanan utama yang ada di komputer itu adalah penyimpanan utama yang banyak lah. Kalau teknologi sekarang semakin canggih, jadi penyimpanan yang sekarang itu kan hanya butuh kecil ya, kecil, dan kecepatannya pun tinggi juga. Tidak seperti zaman dahulu yang alat untuk menyimpan itu, kalau besar penyimpanannya berarti besar alatnya. Kalau sekarang tidak, besar kecil. Jadi teknologi fisika sekarang itu sudah mulai berkembang, terutama di teknologi perangkat ini ya, perangkat keras dikembangkan oleh ahli-ahli itu melalui beberapa riset yang sebenarnya tidak lama dan juga tidak murah. Itu sudah banyak dilakukan. Output device. Kalau output device jelas yang keluar dari komputer. Nah, ini output device ini atau piranti keluaran ini berfungsi menyampaikan informasi hasil dari proses komputer kepada manusia atau dilakukan ke mesin lainnya. Contohnya adalah layar, monitor, printer. Jadi kan ini contoh saja. Saya punya flash disk isinya Word. Saya masukkan ke komputer. Berarti ini tadi sebagai input ya, masuk ke komputer. Nah, masuk ke komputer diproses, maka kita di dalam komputer tahu isinya apa di Word itu. Kita edit atau mungkin sudah selesai. Karena ini tugas ya, misalnya kalau anak kampus itu ini saya mau kumpulkan. Nah, kita mau kumpulkan secara hard file. Biasanya kan kita ubah dulu ke dalam kertas sih. Bagaimana kita mengubahnya? Kita menggunakan teknologi output device tadi, yaitu printer. Jadi informasi yang sudah ada di komputer disampaikan lagi keluar melalui
printer tadi. Nah, printer inilah yang sebagai output, karena kan dia berasal data yang dari komputer keluar ke printer. Jadi printer ini sebagai output. Kalau yang input ini dari flash disk, so ini input diproses dalam komputer, dikeluarkan ke printer. Printer membuat mencetak tulisan dari software tadi menjadi ke dalam kertas, teks kertas gitu. Selanjutnya, jadi kita sudah membahas tentang hardware. Sekarang kita membahas tentang software. Hard itu keras, soft itu adalah lunak. Jadi apa itu software? Ternyata software itu adalah serangkaian instruksi untuk mendukung kinerja perangkat keras. Jadi instruksi ini adalah instruksi program. Jadi software inilah sebenarnya yang bisa mengoperasikan dari beberapa hardware tersebut. Nah, software ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Sekarang apa itu sistem operasi atau biasa disebut dengan operating system yang disingkat dengan OS? Apa itu? Yaitu sistem operasi yang memiliki fungsi sebagai berikut. Itu satu, manajemen sumber daya. Dua, sebagai manajemen data. Ketiga, penyedia sarana komunikasi antar pengguna komputer dan lain-lain. Mungkin kalau saya menyebutnya sistem informasi agak bingung, tapi kalau saya contohkan pasti semua, apalagi orang Indonesia pasti mengenal apa itu Microsoft. Tahu Microsoft? Microsoft itu dia mempunyai sistem operasi yang namanya Windows. Saya yakin hampir semua laptop orang Indonesia itu memakai Windows. Ya, itulah sistem operasi atau operating system atau OS. Selain Windows, ada juga yang menggunakan ini macOS atau Apple kalau bahasanya. Jadi kalau Microsoft itu Windows, kalau Apple macOS. Itu adalah sistem operasi. Nah, yang paling tidak asing lagi kalau di dunia per-HP-an atau handphone ini juga punya OS atau operating system. Dia operating systemnya pakai apa? Kalau saya ini itu pakainya Android, itu juga bisa dibilang adalah OS-nya. Itu. Kalau yang saya berikan tadi yang contoh Windows dan macOS itu adalah sistem operasi yang berbayar. Jadi dia tidak free. Jadi tidak free source ya. Jadi dia berbayar. Tapi berbeda dengan yang saya contohkan tadi tentang Linux atau Android. Nah, kalau di komputer ada Linux. Linux itu gratis. Jadi kita bisa mengembangkan dari Linux. Jadi Linux itu penyedia OS. Yang mana OS-nya itu open source, jadi bisa dibuka, bisa dikembangkan seperti itu. Kalau di HP yaitu Android ini sebenarnya adalah free juga. Di beberapa HP dulu ada yang namanya Symbian, itu juga masuk, dan banyak sekali lah pokoknya. BlackBerry yang sekarang hampir tidak ada, itu juga termasuk operating system. Selanjutnya tadi OS atau operating system, sekarang ada yang namanya aplikasi. Jadi software aplikasi itu merupakan sebuah software yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna secara cepat. Contohnya kita mau ngetik menggunakan Microsoft Word. Microsoft Word itu adalah bagian dari software aplikasi. Excel untuk menghitung-hitung matematis, statistik, itu juga aplikasi. Ada juga Adobe Photoshop, Corel Draw untuk mendesain, Google Chrome itu juga aplikasi, Camtasia yang saya gunakan ini
itu juga aplikasi. Jadi dia langsung untuk melakukan satu tugas. Jadi tempatnya, jadi operating system yang mengoperasikan secara umum, tempatnya adalah OS tadi, Windows. Tapi aplikasi yang digunakan, kita menggunakan Microsoft Word. Contoh kalau kita mau ngetik. Jadi ada operating system yang lebih luas, ada aplikasi yang digunakan untuk langsung melakukan satu kerja atau tugas. Tuh. Jadi ingat, software ada dua, operating system dan software aplikasi. Sekarang ada software, hardware, ingat ada juga pengguna, brainware, atau kadang juga ada yang menyebutkan dengan manware. Ya intinya sama, intinya adalah orangnya atau penggunanya. Jadi di sini adalah ada software, ada hardware, tapi jika tidak ada brainware-nya, percuma. Siapa yang mengoperasikan kalau tidak ada brainware? Makanya brainware ini juga penting, karena brainware adalah operatornya. Jadi brainware adalah orang yang menggunakan komputer. Nah, pengguna komputer akan memasukkan perintah-perintah melalui input device, sehingga komputer akan mengolah sesuai dengan instruksi pengguna, seperti itu. Ketika unsur di atas yang saling berhubungan dan membentuk kesatuan hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software. Demikian juga sebaliknya, yaitu software tidak akan berfungsi tanpa hardware. Keduanya tidak akan bermanfaat apabila tidak ada penggunanya, yaitu brainware yang mengoperasikan dan mengendalikannya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian pertemuan kali ini atau pemaparan informasi tentang TIK pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan musim ini, patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.